malam hari tersebut, nah Mario Dandi ini mengajak kawan-kawan dengan mobil Rubiconnya, nah mengajak dengan mobil mewahnya luar biasa begitu. Dengan mobil mewahnya ajak kawan-kawan untuk menghajar David ini, luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Enfol Show. Pada kesempatan kali ini kita hadir untuk kembali berdiskusi berbagai persoalan-persoalan update nasional hari ini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang hari ini sangat menyita perhatian publik, yaitu adanya perbuatan yang sangat keji, ya, perbuatan yang kemudian betul-betul tidak manusiawi, yang kemudian dilakukan oleh salah satu pejabat di Indonesia, di pejabat Kementerian Pajak atau Dirjen Pajak, Rafael Alun, yang kemudian beberapa hari lalu anaknya betul-betul menghibur kita dengan fenomena yang agak-agak begitu sangat memprihatinkan. Sudah hadir bersama dengan saya, saudara saya, Bung Fatur Rahman. Bagaimana kabarnya, Bung Fatur Rahman? Alhamdulillah, sehat, Bung. Ya, ini agak keras sih isu kali ini. Mungkin Bung Fatur juga sudah melihat kan bagaimana tragedi beberapa hari ini. Salah satu anak daripada Dirjen Pajak kemudian membuat kita menonton satu adegan sungguh luar biasa. Yang adegan itu harus dibanggakan atau seperti apa kan? Gitu. Bagaimana pendapat tentang itu? Baik, sebelumnya sobat-sobat pemirsa dari Enfol Show dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam semuanya. Ini sungguh suatu kehormatan juga ya, saya tampil lagi dan hadir lagi di podcast yang sangat luar biasa ini bersama Bung Laude Noval. Nah, memang segmen hari ini memang sangat luar biasa, Bung ya. Apalagi yang memang yang diangkat oleh Bung Noval ini memang suatu segmen yang berita-berita yang aktual dan lagi hari ini lagi booming-boomingnya begitu, Bung. Siap. Di masyarakat Indonesia tentunya pada hari ini. Memang benar yang Bung sampaikan tadi, memang ini sungguh luar biasa dan ini sungguh perbuatan yang sangat keji begitu. Memang secara secara historis, ketika kita flashback mengenai kasus yang hari ini viral, kasus yang hari ini betul-betul yang membuat mata kita terpana dengan kasus hari ini penganiayaan, yang tentu ini menjadi atensi dari seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana seorang anak dari pejabat tinggi, yaitu Dirjen Pajak, anak dari Rafael Alun, yaitu Mario Dandi, tentu ini sangat menggugah mata kita semua. Dan tentunya juga bagi penonton-penonton dari Enfol Show ini, memang kalau kita lihat dari kronologi kasusnya, Bung, hari ini kan kasusnya itu terjadi pada Senin tanggal 20 kemarin, yang mana pada malam hari beberapa media-media sosial itu memberitakan bahwasanya telah terjadi penganiayaan, yang mana penganiayaan ini dilakukan oleh seorang anak Dirjen Pajak, yaitu Mario Dandi, yang melakukan penganiayaan. Mario Dandi apa namanya? Mario Dandi? Mario Dandi. Ada bodoh-bodohnya gitu ya? Ada bodoh-bodohnya di situ. Mungkin itu orang tuanya segala macam gitu. Siap. Nah, soalnya kelakuannya juga seperti itu. Kelakuannya memang luar biasa kan begitu. Terus. Kelakuannya luar biasa, Bung. Nah, pada malam hari itu kan memang pada Senin tanggal 20 kemarin telah terjadi penganiayaan dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David. David ini merupakan salah satu anak dari petinggi juga GP Ansor. Nah, kronologinya lucu, Bu. Yang dia anak petinggi dari GP Ansor, PBNU kan begitu. Ini sungguh luar biasa juga. Betul ini kan. Betul luar biasa gitu. Salah orang kayaknya dia. Dan persoalannya ini memang bisa dikatakan memang akibat dari pengaduan gitu. Pengaduan dari mantan pacar David ini yang hari ini yang bernama Agnes, melaporkan hari ini telah berpacaran dengan Mario Dandi. Nah, Agnes ini sebelumnya merupakan mantan pacar dari David, anak dari petinggi GP Ansor ini. Betul. Nah, siap. Agnes ini, kalau berdasarkan kronologinya, Agnes ini melapor kepada Mario Dandi bahwasanya telah terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, hal-hal yang tidak mengenakan, Agnes ini melapor terhadap Mario Dandi. Nah, akibat dari laporan Agnes ini, Mario Dandi ini sangat marah. Marah terhadap David ini. Nah, pada malam hari tersebut, Mario Dandi ini mengajak kawan-kawan dengan mobil Rubiconnya,
mengajak dengan mobil mewahnya. dengan mobil mewahnya luar biasa begitu. Dengan mobil mewahnya, Dengan ajak mobil kawan-kawan untuk menghajar David ini, ke luar Iya, biasa iya. ini. Dengan nomor palsu pula. Wah, Waduh. dengan plat palsu, kan luar biasa begitu. Dah, diseret lah Mario Dandi ini ke sebuah gang, di situ wah luar biasa. Dan bahkan Iya. mungkin teman-teman yang melihat di sosial media juga, Bung, Iya, mungkin iya. Bung Novel juga bisa melihat, teman-teman dari Iya. Enfoso juga melihat. Wah, itu luar biasa video yang beredar itu. Memang Kepalanya diinjak itu sungguh keji dan sungguh tidak manusiawi. memang kalau kita lihat ini kan yang membuat publik dan semua orang kemudian menjadi empati terhadap persoalan ini ya karena adegan yang kita saksikan yang beredar video-video di mana memang intimidasi penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Dirjen Pajak itu siapa namanya? Mario Dandi. Ini biasa orang kita ini susah untuk melupakan. Kita Ya. selalu ingat nama orang-orang baik, tapi Ya, kalau betul, orang betul. jahat ini susah untuk diingat. Benar. Sulit untuk diingat. Betul. Iya kan, Mario Dandi yang kemudian menganiaya David kan. Yang saya juga sempat melihat itu, kemudian waduh, begitu tragis ya, diinjak-injak, ditendang kan begitu hingga David ini kan masuk ke dalam rumah sakit, kan. Tapi terkait dengan tadi yang Bung Bung Fatur sampaikan bahwa katanya ada informasi daripada Agnes kan bahwa dia ya dilakukan perbuatan tidak menyenangkan. Betul. Gitu kan. Tapi itu kan informasi pihak. Hari ini kemudian David ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kan. Nah, tapi sampai jauh ke situ kan kalau tidak salah banyak berita yang beredar katanya bahwa si anaknya yang melakukan kekerasan ini kepada David itu kemudian menantang juga pada saat melakukan kekerasan untuk melaporkan terserah. Pokoknya dia menantang lah, men-challenge. Pokoknya tidak takut aparat, tidak takut kepolisian, silakan lapor di seterusnya. Ini pandangan Bung Fatur bagaimana nih? Melihat anak pejabat yang sok-sok begini. Ya memang ini kan sebetulnya etika seperti apa? Aduh, ini luar biasa nih, Bung. Maksudnya hari ini kan memang ini mentang-mentang beliau ini anak pejabat kan begitu. Ini kasus hari ini betul-betul mengunggah masyarakat hari ini dan juga betul-betul mencoreng institusi. Kasus ini sebetulnya kan seperti kita lihat, kasus Sambo itu betul-betul mencoreng institusi Polri. Dan ini membuka mata kita semua. Kasus dari Mario Dandi ini betul-betul mencoreng dari nama institut Kementerian Keuangan, kan begitu, dari Dirjen Pajak itu sendiri. Nah, anak pejabat, apalagi anak pejabat gitu kan, gagah-gagahan, kan, berbuat seenak. Waduh, itu luar biasa. Menantang hukum lagi. Menantang hukum tentunya, Bung. Nah, ini juga merupakan apa namanya ya? Mungkin dia merasa hari ini dengan privilege yang dia sudah ada, orang tuanya seorang pejabat, dia bisa seolah-olah merasa hari ini hukum itu bisa dibeli, kan begitu. Dia merasa hari ini dia kebal hukum. Ternyata sesuai lawannya, ketemu lawan disikat juga, kan begitu. Iya, betul. Ini secara etika publik ini atau secara etika ini apa yang salah? Kok bisa seorang anak ini kemudian seperti men-challenge hukum? Waduh. Iya kan, men-challenge hukum, menantang hukum. Menantang hukum itu. Seakan-akan tidak takut. Betul. Iya, bagaimana didikan seorang pejabat kepada anaknya bisa sampai seperti ini nih, menurut pandangan ini? Seharusnya seperti apa nih? Sebetulnya kalau kita lihat, seorang anak pejabat seharusnya beliau itu kan mencontohkan hal-hal yang baik begitu. Bagaimana seorang pejabat punya attitude yang baik, dilahirkan dari keluarga yang betul-betul punya pendidikan. Orang pejabat keluarga yang betul-betul punya pendidikan, trustnya jelas dan lain sebagainya begitu. Seharusnya Mario Dandi ini memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwasanya anak pejabat itu maksudnya anak pejabat itu ya sederhana dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa. Ini yang benar, ini kan pamer kemewahan kan? Ini pamer kemewahan. Padahal ini dan hartanya itu harta orang tuanya begitu. Kan ketika dicek, harta orang tuanya dapat dari mana, kan itu juga di pertanyaan sekarang. Ini kan sekarang kan beredar lagi katanya. Harta Dirjen Pajak yang orangnya Mario ini kan kemudian sekarang sedang diperiksa kan. Ada dugaan tindak pidana korupsi betul. Itulah mengapa hari ini kalau penilaian saya hari ini hal-hal yang dilakukan oleh Mario Dandi, tindakan-tindakannya hari ini jelas-jelas mencoreng nama institut dari Kementerian Keuangan tentunya. Jelas-jelas ini mencoreng dari nama Dirjen Pajak begitu. Orang tuanya seorang pejabat tapi kelakuan anaknya seperti orang tuanya sebagai orang pejabat tapi kelakuan anaknya luar biasa. Iya kan begitu. Seperti orang yang tidak punya pendidikan, orang-orang yang betul-betul ya perbuatan keji ini jelas-jelas perbuatan pidana ini, Bu. Ini jelas mencoreng ini. Apalagi ini kan kalau dilihat ini kan Mario Dandi ini kan sudah melakukan kekerasan ini kan kepada David yang
merupakan anak salah satu petinggi GP Ansor, Betul. ya kan? Ini bagaimana nih? Ini gini kita lihat, Mario Dandi anak pejabat Dirjen Pajak, sementara David adalah anak daripada petinggi Ansor. Ini Betul, betul. petinggi Ansor itu kan ada ikut kolil kan? Iya, betul. Menteri Agama kan? Ini kemarin apa Menteri Agama sudah berstatement bahwa siapa namanya yang anaknya orang Banser juga adalah anak beliau, Betul, anak betul, Yakut Kolil, anak betul. Menteri Agama. Ini Betul, betul. bagaimana di Medlin Wah, ini? ini memang kalau kita Jangan lihat sampai kan ada ini, perang institusi nih. nah makanya kalau kita lihat memang kan hasil dari buntut ini kan berkepanjangan Iya, rupanya. Hasil dari apa namanya? Dari kasus ini rupanya berkepanjangan, dan juga bahkan ini atensi juga bagi masyarakat Indonesia, bahkan bisa jadi juga ini perang antar institusi kan begitu, antara Betul, GP Ansor dan juga dari Dirjen. Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak kan Iya, begitu. Wah, ini luar biasa ini buntut-buntut dari kasus Mario Dandi ini. Tapi jelas yang kita lihat dari hasil ini, jelas hari ini menggugah dan juga membongkar dari boroknya mungkin yang ada di institusi Kementerian Keuangan. Masih jangan sampai kan ini kan salah satu tingkah laku anak Betul. Dirjen Pajak Merusak yang- nama institusi. yang kemudian boleh jadi. Betul, yang Ini boleh jadi. yang publik baru melihat ini kan anak daripada Dirjen Pajak Betul. ini kan. Tapi jangan sampai juga masih banyak juga pejabat-pejabat tinggi di Indonesia yang anak-anak juga lebih gila lagi daripada Mario Dandi ini kan. Betul. Ini Barangkali kan bisa dan seperti itu. Dan ini kan baru hanya satu jangan-jangan, dalam tanda kutip jangan-jangan, beberapa anak-anak dari pejabat pun juga hal-hal demikian kan begitu Iya. yang kita khawatirkan. Jangan-jangan. Bisa jadi. Tapi bisa jadi tentu. Tetapi kan kita berharap jangan sampai begitu kan, Betul. jangan sampai mungkin anak-anak pejabat lagi yang ini kan hanya Mario Dandi, jangan sampai anak-anak pejabat selain Mario Dandi ini juga berkelakuan hal-hal demikian. Iya, karena kan memang begitu. sangat disayangkan Sangat ya. disayangkan. Penganiayaan kepada David yang Betul. kita saksikan hari ini itu sudah di luar nalar. Betul. Sudah Sangat- tidak bisa lagi dijangkau dengan akal sehat. Betul. Ini kalau kategori perbuatan yang cukup Betul. yang memang tidak manusiawi lah Betul, gitu kan. betul. Ini memang sangatlah bahaya kemudian. Tapi di sisi lain ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Nah, bagaimana menurut Bung Fatur penetapan tersangka ini? Penetapan tersangka yang dilakukan oleh dari Polres Jakarta Selatan ya, hari ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan memang sudah sangat benar begitu. Karena kan memang yang dilakukan oleh David ini tentu melanggar undang-undang, yaitu di dalam KUHP-nya jelas di pasal 351 gitu, yaitu ancamannya kurang lebih 5 tahun lebih, pengajian berat gitu. Dan bahkan bukan hanya itu saja, jangan sampai ini juga maksudnya bisa juga mungkin delik-delik yang dilakukan oleh kepolisian juga bisa jadi terhadap rencana pembunuhan berencana kan begitu. Karena kan jelas akibat dari ini kan melakukan penganiayaan dan juga bisa berbuntut terhadap ini pembunuhan berencana kan begitu. Karena tapi kan belum mati kan. betul. Kalau udah mati bisa jadi. Betul. Bisa potensi pembunuhan berencana tapi kan belum mati. Berpotensi kan begitu. Dan karena kan percobaan pembunuhan kan begitu. Karena kan menjelang dari pengakuan dari Agnes itu tadi, berdasarkan kronologinya kita lihat mereka udah siap berencana juga ya. Berencana, dia sudah mengumpulkan teman-temannya terlebih dahulu kan gitu, mengumpulkan beberapa orang dan mengeksekusi itu si korban terhadap di gang kosong. Tapi bahkan perkembangan yang sekarang sudah perkembangan proses hukum yang sudah berjalan ini, salah satu daripada orang yang merekam video itu ya kayak sepertinya mungkin kawan-kawan juga dari Mario Dandi ini yang merekam video itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap itu kan diam ketika terjadi sebuah tindak pidana kan. Betul. Itu satu kan. Suatu yang memang hal yang sungguh di luar Kita nalar. ini mau diskusi panjang lebar sebenarnya dalam Enpol Show ini. Tapi ini kita diskusi sambil rasanya ngopi dulu Bung ya. Silakan. Ini rasanya kasus ini begitu. Di sisi lain kita perlu diskusi panjang lebar, tapi di sisi lain kita lihat ini seperti tingkah laku yang sungguh biadab ya, gitu ya. Betul. Iya, begitu nih. Ini masalahnya video yang itu sudah betul-betul membuat emosi publik. Betul. Iya kan, siapa aja yang langsung ini bahaya kalau seperti ini. Makanya begini Bung, makanya hasil dari kasus ini kita berharap tentunya ini menjadi dasar evaluasi dari Kementerian Keuangan, tentunya Sri Mulyani, agar Kementerian Keuangan juga mengevaluasi anggota-anggotanya di bawah begitu. Betul. Jangan sampai ini kan baru hanya kasus ini aja. Kita menduga juga jangan-jangan ada juga kasus-kasus lain yang memang kasus-kasus seperti Mario Dandi dan lain sebagainya begitu. Yang tidak terpublish. Nah, yang tidak terpublish begitu. Padahal itu sangat bahaya. Padahal itu sungguh luar biasa begitu. Kan apalagi ini menyangkut institusinya begitu.
Betul, betul. Anak dari seorang petinggi pejabat yang seharusnya hari ini dia mengayomi Sepertinya masyarakat, pamer-pamer harta begitu. Sepertinya Ditjen Pajak ini hanya daripada Mario Dandi, Ditjen Pajak ini kemarin sudah dikenakan sanksi ya. Oh ya, kemarin Jadi, bagaimana kita Sri lihat Mulyani. memang ya statement dan juga statement dari kementerian juga dan bahkan juga dari Ahya Mari Dandi sebelumnya juga menyampaikan permintaan maaf kan begitu atas kelakuan anaknya. Tapi memang ya mungkin permintaan maaf ini juga mungkin diterima, tapi proses hukumnya tetap berjalan. Tetap berjalan. Dan bahkan juga kemarin kan dari Kementerian Keuangan juga telah memberikan surat pemberhentiannya begitu. Pemberhentian Ditjen Pajak ini. Ya, dari ayah dari Mario Dandi ini, Rafael Alun ini. Rafael Alun ya. Telah diberhentikan sebagai jadi jabatannya. Ditjen Pajak Rafael Alun ini sudah diberhentikan ya untuk sementara ya. Betul. Iya, oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tapi selama awal-awal kasus ini beredar di publik, ini kalau nggak salah ini kampus daripada Mario Dandi ini sudah drop out, Ya. mengeluarkan Mario Dandi daripada universitas. Saya lupa apa kampusnya di Jakarta kalau nggak salah. Betul. Ya jelas. Bagaimana tanggapan ini sampai dikeluarkan kan? Padahal vonis pengadilan belum jatuh. Betul. Ya, ya memang kan begini. Kalau kita lihat memang kan sebetulnya memang Mario Dandi ini salah kan begitu. Dan memang kalau kita lihat juga buntut dari ini ya yang dilakukan oleh dari kampus itu sebetulnya kan memang berdasarkan tekanan dari pihak dan sebagainya sudah benar begitu karena memang efeknya nanti kan jangan sampai gara-gara satu orang nanti rusak semuanya kan begitu. Betul. Memang baik itu dan nanti orang bertanya, wah anak ini dari mana kan? Anak ini dari mana? Kampus ini ya. Dididik dari mana kan begitu? Ini juga bisa efeknya juga berjangka panjang. Iya, akibatnya juga misi-misi kemanusiaan yang diajarkan di kampus kan Tridharma perguruan tinggi kan juga tercoreng gara-gara hal ini. Memang kita lihat memang bisa mengaplikasikan kalau di sini ya kampusnya aja sudah drop out dia kasih keluar di DO kan, apalagi publik yang kemarin menyaksikan video ini. Ini video yang luar biasa ini, waduh, video amatir yang ngeri, Bung. Saya melihatnya betul-betul ngeri. Aduh. Ya, ini luar biasa. Bahkan lewat peristiwa ini yang tadi kita sebut di awal, ayahnya kemudian sudah diperiksa kan kalau nggak salah betul. Tentang harta kekayaannya. Waduh. Ditjen Pajak kok duitnya bisa banyak begitu. Waduh. Luar biasa. Bahkan kalau dilihat-lihat bisa mengalahkan Menteri Keuangan sendiri kan begitu. Sri Mulyani sendiri begitu. Ini bahaya. Karena data dari LHKPN-nya dan juga PPATK melihatkan itu ada sekitar 56 miliar begitu. Uang dari mana? Kan luar biasa ini, Bung. Dia punya Rubicon, punya punya Harley dan lain sebagainya begitu. Dan nanti jangan sampai masyarakat melihat nanti uang dari Rubicon itu adalah uang masyarakat juga. Jadi luar biasa itu. Jadi duit yang banyak itu ya kita dukung proses hukum yang sedang berlangsung, yaitu karena memang kalau dilihat tidak rasional. Tidak rasional antara dengan gajinya dan kemudian data yang ada hari ini. Betul. Ya itu kalau lihat ya potensi dugaan kan. Potensi dugaan. Tipikor gitu. Tapi ya proses hukum yang sedang berlangsung ini ya terus berlangsung secara adil gitu kan. Ya terakhir barangkali ini perbuatan tidak manusiawi dari anak Ditjen Pajak. Kemudian kampusnya sudah drop out dia. Apa tanggapan Bung Fatur sebagai penutup? Closing statement ini ya saya ingin menyampaikan juga bahwasanya dari kasus ini tentu mengunggah perspektif masyarakat dan juga hasil dari ini bahwasanya dari kasus Mario Dandi ini kita belajar bahwasanya sebagai seorang anak pejabat janganlah kita merasa sok hebat. Dengar kan bagi teman-teman pemirsa Enpolso kan begitu. Harus dengar anak pejabat. Nah, sebagai seorang anak pejabat janganlah sekali-sekali kita pamer harta-harta yang bukan harta kita, apalagi itu harta orang tua. Begitu. Betul. Dan juga sebagai anak seorang pejabat seharusnya kita memberikan contoh-contoh yang baik terhadap teman-teman kita yang ada di luar sana. Bagaimana kita seorang anak pejabat yang mempunyai pendidikan, yang dikasih pendidikan dan lahir dari keluarga pejabat, bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang baik terhadap anak-anak muda. Begitu. Jangan sampai anak-anak muda hari ini melakukan hal-hal yang mencoreng dirinya sendiri dan juga mencoreng nama baik orang tua. Dan bahkan hari ini dari Mario Dandi ini juga mencoreng institusi pekerjaan dari orang tuanya sendiri. Dan juga saya berharap dari kasus ini Kementerian Keuangan akan menerapkan pemeriksaan atau audit terbalik. Jangan hanya saja masyarakat bawah yang diaudit. Gitu. Jangan sampai hanya saja masyarakat bawah yang diaudit, tetapi juga para petinggi pejabat yang ada di Indonesia ini juga diaudit.
Ya, ruang lingkup internal Nah, Kementerian Keuangan harus ruang lingkup diperiksa, harus diaudit. diaudit semuanya. Jangan sampai hanya masyarakat yang tidak membayar pajak dan lain sebagainya itu saja Iya, yang iya. diaudit gitu. Iya, iya. Kita berharap dari persoalan ini menjadi evaluasi dari luar Sri Mulyani. Di luar disuruh diperintah untuk bayar pajak, sementara dalam ternyata bantu Wah, bayar pajak. Itu luar biasa itu kan begitu. Siap, Nah, kita berharap nanti juga dari Sri Mulyani sendiri agar mengaudit semua pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Keuangan. Siap. Begitu. Kita harapannya sekian. Siap. Terima Harapan kasih kita. Bung Fatur. Ya, itu tadi closing statement. Ada banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi dari peristiwa hari ini. Yang kemudian ini penting anak pejabat harus dengar kata Bung Fatur Rahman. Jangan pamer kemewahan, jangan arogan, dan lain-lain seterusnya. Dan harus diaudit apa institusi ataupun pejabat-pejabat internal Kementerian Keuangan harus diaudit. Jangan sampai mereka suruh orang bayar pajak sementara mereka nggak bayar pajak. Itu luar Nah, biasa. ini harus diaudit dan seterusnya. Sekian, kita jumpa dalam Show akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.